Di sini kita ya sharing-sharing bersama lah, saling berpendapat gitu loh, berbagi ilmu lah. Tuh. Terus kita lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui ya, manusia itu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya juga untuk hidup. Komunikasi ini dilakukan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya gitu. Nah, komunikasi ini merupakan suatu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang. Nah, yang menyampaikan itu disebut komunikator kepada orang lain. Nah, yang menerima pesan ini disebut komunikan. Kemudian komunikasi ini merupakan pikiran, bisa merupakan gagasan informasi atau opini dan lain-lain yang muncul dari otak kita. Kemudian perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan-raguan, kekhawatiran, kemarahan, ataupun keberanian yang timbul dari lubuk hati. Nah, kemudian komunikasi ini bisa disebut efektif jika pesan dapat dipahami oleh komunikan. Itu. Jadi sehingga pesan tersebut akan terus berlanjut dengan komunikan. Akan terus berlanjut, maksudnya itu akan terus terjalin adanya komunikasi. Kita dapat meningkatkan berlangsungan hubungan antara komunikator dan komunikan tanpa adanya kendala. Nah, di sini gimana sih kalau manusia itu nggak ada komunikasi gitu? Ya pasti bakal sepi gitu loh. Nggak ada sosial gitu loh. Nggak ada saling kode-kode. Nah, kode-kode pun itu merupakan suatu komunikasi gitu loh. Nah, eh, salah satunya komunikasi ini sangat penting bagi manusia. Kenapa? Permasalahan besar apapun dapat diselesaikan dengan cara kita berkomunikasi. Terus sehingga komunikasi bukan hanya sekedar memberikan pesan, namun juga meninggalkan kesan. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, bentuk-bentuk dalam komunikasi. Ada yang pertama ada verbal komunikasi. Nah, komunikasi secara verbal ini merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Nah, komunikasi verbal ini tidak hanya berupa lisan saja, namun bisa bentuk tulisan. Contoh dari komunikasi verbal ini, ketika dua orang lebih melakukan interaksi berupa berbincang-bincang dengan menggunakan perantara atau media komunikasi seperti media komunikasi WA ataupun di HP lainnya. Selain itu, komunikasi verbal juga dapat dilakukan tanpa menggunakan perantara. Aktivitas ini komunikasinya secara langsung, bertatapan antara komunikator dan komunikan. Selain itu, contoh dari komunikasi verbal tulisan dapat berupa seperti surat, email, ataupun aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua ada nonverbal communication. Nah, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukannya gimana? Komunikasi nonverbal ini tanpa menggunakan kata ataupun mengeluarkan suatu kalimat dari kita dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Contohnya seperti apa? Ekspresi wajah. Nah, bagaimana sih kalau di ekspresi wajah dalam komunikasi nonverbal tersebut? Nah, hal yang penting, seseorang dapat menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan ekspresi wajah tanpa harus mengeluarkan satu kata pun. Contohnya ketika kita takut ataupun sedang marah, nah pasti ada ekspresi wajah yang timbul, keunikan lah gitu. Yang kedua ada gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Nah, ini merupakan salah satu cara menggunakan komunikasi nonverbal. Dengan melakukan bahasa tubuh, maka seseorang akan mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, gestur tubuh tidak tahu, maka kita bisa saja pundak kita dikealasin gitu. Nggak tahu kalau ada orang yang nanya gitu. Kemudian ada sentuhan, ada kontak mata, gestur. Nah, di sentuhan ini dapat melakukan komunikasi nonverbal. Contohnya ketika kita tertawa,
berbincang-bincang sama sahabat kita, menceritakan ataupun lagi gosip gitu. Nah, secara tidak langsung kadang kita mencolek teman kita gitu atau menepuk punggung teman kita. Nah, itu merupakan suatu komunikasi bahwa ini lucu banget gitu loh. Di sini ada tambahan lagi, Kak, bisa saja lagi gini-gini gitu, tepuk tangan. Nah, itu merupakan suatu komunikasi nonverbal. Kemudian ini merupakan salah satu contoh komunikasi secara verbal, tapi yang buruk. Nah, gimana? Ini merupakan message email. Contohnya, halo, saya di kelas Ibu di semester ini, tapi saya ketinggalan 4 hari di awal kuliah gara-gara urusan keluarga. Mau bisa kirimi saya silabus dan handout waktu di kelas itu. Oke banget, kabarin kalau saya ada kurang update ya. Maklum wifi kosan suka error, Bu. Ada kata kasar di belakang. Nah, ini merupakan komunikasi yang sangat buruk gitu. Jadi bisa saja si komunikan itu tidak mau menerima suatu pesan tersebut gitu. Atau tidak menerima karena ya kata-kata yang diucapin atau yang disampaikan itu sangat tidak mengenakan. Nah, ini merupakan salah satu contoh komunikasi secara verbal atau tulisan yang buruk. Selanjutnya, contoh komunikasi secara nonverbal yang baik dan buruk. Nah, di sini saya akan menampilkan video biar teman-teman dapat referensi lah. Gimana sih contoh komunikasi secara nonverbal itu yang baik maupun yang buruk? Good question. To quote the renowned scholar 50 Cent, I plan to get rich or die trying. What would you say your greatest achievement is? I began my last job joining a failing team, and so was commended on my leadership in turning that around. The only thing was I was 8 and the other competitors were 10 or 11. So to come third was a real achievement, particularly as I'd never even seen a conker before. The next year, still, to be recognised at an industry awards gala was a surprise, but a nice surprise. Apparently, it had been in there for 5 years. My granny keeps it in a jar on top of her mantelpiece. Can I inquire about your last role? Why did you leave? Why? What have you heard? Of course. And I'll be completely honest with you. I didn't feel the job was a good fit for my aspirations. And I wanted to focus on finding a position that I could really make my own. And I believe that this is that role. What part of no comment don't you understand? What would you say your biggest weakness is? Delegation. I like things done right, and so I often end up taking on too much by myself. I know how that feels. What would you say your biggest weakness is? Delegation. I like things done right, so I often end up taking too much on myself. Oke, itu video contoh komunikasi secara nonverbal yang baik dan buruk. Di video ini nggak cuma nonverbal sih, ada verbal juga komunikasinya. Tapi ini sih, aku mau nanya ke teman-teman, menurut teman-teman yang baik sama yang buruk itu sebelah mana? Yang berdasi biru atau yang berdasi ungu? Yang buruk itu yang sebelah mana? Halo, sepi nih. Komunikasi dua arah. Ayo, komunikasi dua arah langsung diterapin. Nah, itu. Siapa yang tahu mana yang buruk, mana yang baik? Apa berbasi biru atau abu-abu? Tunjuk 6. Mana yang buruk? Oke, Bang. Aku nunjuk apa nih? Mbak Karin. Wah. Gimana Mbak Karin? Menurut Mbak Karin, ini barusan di video ini, yang buruk itu yang berdasi biru atau? Kalau ngeliat dari gesture-nya ya, yang baik itu yang abu-abu nggak sih? Nah,
Oke, yang baik itu abu-abu, berarti yang biru itu buruk ya. Nah, menurut Mbak Karin, dalam video ini apa sih pesan yang kita dapat ambil dari kedua sisi tersebut, orang tersebut? Ini Pesan contoh komunikasi secara nonverbal ya, baik dan buruknya. Nonverbal itu ada dari segi postur tubuh, ada secara mata, terus gerakan tangan, tuh. ya Tuh. yang bisa diambil kayaknya terutama dari segi gesturnya sih. Itu walaupun cuman cuplikan yang kamu lihat itu kan sebenarnya lagi di pause ya. Tapi yang buruk itu dia udah kayak nunjuk-nunjuk gitu loh. Itu menurutku kurang baik sih. Yang lebih baik adalah dia kayak posisinya tegak, terus menyampaikannya secara jelas dan pemilihan diksinya sih, kurang lebih. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Karin. Sangat bagus jawabannya. Oke, betul sekali kata Mbak Karin. Sebelah kiri itu bisa dibilang itu komunikasinya secara nonverbal itu buruk sekali. Dari segi gestur tubuh, terus ya pengucapan, terus dari segi duduknya kurang tegas. Ini kan ada cuplikan video pada saat jadi orang yang belum kita kenal. Jadi ya setidaknya kita tunjukkan yang paling terbaik versi kita gitu. Dengan kayak bertele-tele kayak apa ya? Kayak seenaknya gitu loh. Dalam kita kayak yang udah kenal lama gitu. Itu sih yang pesan yang dapat kita ambil dari video ini. Oke, kita next lanjut ke Where do I see myself in 5 years? video. Balik lagi. Loh. Nah, sip. Nah, sip. Oke, di sini ada level dalam berkomunikasi. Level komunikasi itu yang pertama ada komunikasi intrapribadi. Nah, komunikasi ini merupakan komunikasi dengan diri sendiri. Nah, komunikasi intrapribadi atau personal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kita dalam berkomunikasi. Karena keefektifan dalam kita berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi dengan diri sendiri. Salah satu contoh komunikasi intrapersonal ini yaitu berpikir yang merupakan bentuk komunikasi paling sering dilakukan oleh manusia. Nah, berpikir ini juga komunikasi dengan diri sendiri gitu. Lah, contohnya gimana? Ya pada saat kita mau mengambil keputusan, mau beli strawberry atau jeruk ya. Nah, itu merupakan suatu komunikasi dengan diri sendiri. Masuk ke dalam level 1, yaitu komunikasi intrapribadi atau interpersonal. Lanjut, kita ke level kedua, komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih secara tatap muka dengan menggunakan alat media atau secara langsung. Intinya komunikasi ini antara dua orang. Misalnya percakapan antara dua orang yang saling sudah mengenal dan tidak sengaja bertemu gitu. Yang sudah lama tidak bertemu, jadi sekalinya bertemu, jadi berbincang-bincang gitu. Gimana kabarnya? Terus sekarang lagi kerja di mana? Itu merupakan komunikasi antar pribadi. Jadi percakapan ini berlangsung spontan, nggak direncanakan gitu. Oke, yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Nah, komunikasi ini berlangsung antar beberapa orang dalam satu kelompok. Seperti dalam rapat, diskusi, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Jadi komunikasi kelompok dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau bahkan lebih dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Seperti itu. Terus yang keempat ada komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini merupakan proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator
kepada khalayak komunikan yang lebih besar atau bisa bahkan seluruh masyarakat dalam situasi tatap muka. Salah satu contohnya yaitu menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, seperti yang saya lakukan ini merupakan komunikasi secara publik. Nah, itu teman-teman. Jadi komunikasi publik ini juga bisa diartikan komunikasi yang diproses secara tatap muka melalui lewat media seperti radio, televisi, media daring, media luar ruang, atau sebagainya. Selanjutnya yaitu yang level terakhir yaitu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini dapat diartikan suatu proses komunikasi kepada orang banyak melalui media massa, baik media cetak maupun media penyiaran, maupun bahkan ada yang kayak live streaming gitu, itu merupakan media massa gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, lanjut contoh komunikasi public speaking yang baik. Oke, teman-teman, kita nonton video lagi. Ini video terakhir. Kita bisa ini ya beranggapan gimana sih public speaking yang baik dan buruk di depan para audiens. Jadi ini contohnya. Hello everyone, welcome to Public Speaking. Today's first presenter is Ranjit, and I would ask everyone to give him their full attention. Chantal, could you dim the lights, please? The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the revolution at Lexington and Concord. Thank you, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the entire class. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Any tips for what he might do differently next time? For example, were you all able to hear what Ranjit was saying? Not really. He needs to speak louder and face the audience. Yes, great suggestion. Anyone else? He was reading from his paper, so it didn't feel like he was really talking to us, you know? Exactly. It's important when you're speaking to look up every sentence or two and make eye contact with someone in the audience. Anything else that Ranjit could do to appear more relaxed and feel more confident? He could smile more. Yes, smiling makes us feel relaxed. Oh, and make sure your phone is off before you speak. To connect with listeners. It's a personal story or experience, as an example. Can you try that next time? I think so, yes. Next week, my presentation will be about the causes and effects of stress. We look forward to hearing it. Presentation. Jorge, could you dim the lights, please?
Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with the school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. Also, now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Great work, Ranjit. I want you all to reflect on how much stronger. He smiled at us. Anecdote to help us feel more connected to him. Well done. Thank you, sir. Nah, itu merupakan salah satu contoh komunikasi public speaking yang buruk dan baik. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih ke salah satu teman. Apa sih yang kita dapat ambil dari video tersebut? Oke, mungkin aku akan nunjuk bagian di Bandung ya. Oke, ada siapa nih di Bandung? Oke, ada Putari Sapriana nih. Oke, gimana nih tanggapan yang dapat kamu ambil dari kalau buruk itu tadi sebelumnya pada saat dia public speaking buruk itu apa sih saran-sarannya itu? Kemudian kok bisa pas dia itu melakukan public speaking yang baik? Halo, Putari. Halo. Ada nggak nih, Utari? Halo Mbak Utari. Halo. Wah, komunikasi interpersonal nih. Mana nih? Oh, nggak ada paling ya, Mbak Utari ya? Oke. Oke, mungkin ada ini. Mbak Aulia Indrayati Rahman. Halo. Wah, nggak ada orangnya juga, teman-teman. Halo, guys. Halo. Nih, oke, kalau emang nggak ada. Kang Aib nih. Halo, Kang Aib. Apa kabar, Bang? Kang. Nggak ada juga, guys. Halo, Kang. Pada insecure. Halo. Nah, halo Kang. Malu mau Tadi- jawabnya nih. Gimana? Tadi kebagian nggak Kang Masih. videonya Kang? Oh, saya kurang menangkap nih. Gimana dijelaskan lagi sama Mas Anam dong. Oke. Waduh. Jadi ini Kang, di bagian buruk itu si presentasi ini public speaking itu mendapatkan saran dari teman-temannya. Itu ada 3 saran. Yang pertama itu dia diharuskan untuk angkat tangan nih. Ini kayaknya mau jawab ini. Siapa ini? Nah, betul Ada tadi Intan, ada Kang. ya ada Iya, Kang. Intan sama Bintang Kayaknya kayaknya nih mau nggak jawab cocok nih. nih. Nah, sip, Intan sama Bintang gimana? Ayo Bintang dulu. Public speaking buat orang yang Oh, bisa. Intan dulu dah. Gimana? Apa? Enggak, Anam, aku tadi salah tekan itu resennya.
Iya, nggak apa-apa. Kak. Tertekan ya. Nggak apa. Iya, tertekan juga sih sebenarnya. Nggak mau jawab nih. Apa sih yang dapat diambil Coba gitu loh? boleh diulang pertanyaannya? Yang dapat diambil pada saat dia public speaking buruk. Saran dari teman-temannya apa yang harus dilakukan gitu loh. Biar dia dapat melakukan public speaking secara baik. Kalau menurut aku pribadi ya, public speaking itu kan hal pertama yang harus kita siapin itu kan mental ya, karena kita bakal ngomong di depan orang banyak. Jadi sebelumnya itu kita harus siapin mental dulu. Kalau misalnya kita gugup, otomatis apa yang udah kita siapkan sebelumnya itu pasti buyar ntar. Jadi bukan pakai bahasa isyarat ya, bintang tolong. Oh, itu untuk Kak Gerardo, boleh. Nah, gitu. Jadi kayak yang pertama itu adalah mental, yang kedua adalah percaya diri. Mau kita misalnya salah mengucapkan kata atau kita misalnya gugup di depan umum, kita keluarkan aja apa yang udah kita pelajari, apa yang ingin kita sampaikan. Orang pasti bakal ngerti kalau misal kita ada salah satu atau dua kata. Yang penting jangan gara-gara salah satu kesalahan aja kita langsung buyar gitu, langsung nggak pede. Yang paling penting itu adalah kita berani. Wih, bagus. Ada lagi nggak? Aku. Oke, ayo Bintang. Apa sih tadi saran biar bisa jadi public speaking yang baik gitu? Kalau yang tadi di video tuh salah satu contoh yang buruk tuh ketika dia yang jelasin tuh dia itu nggak manage eye contact sama audiensnya gitu. Tapi dia tuh fokusnya ke bacaannya, ke bukunya gitu. Jadi eye contact sama audiensnya tuh nggak ada gitu. Jadi dia belum bisa manage eye contactnya sama audiens gitu. Terus contoh yang baik tadi itu sih dia tuh dengan gesturnya yang santai, kalem, terus cara penyampaiannya yang nggak gugup, terus eye contact-nya termanage. Nah itu salah satu contoh public speaking yang buruk kalau aku lihat di video yang tadi. Itu sih. Oke, terima kasih. Wah, jawabannya sangat bagus. Seperti itu teman-teman. Untuk ketika kita mau public speaking, jadi biar kita kelihatan baik gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan itu. Salah satunya dengan cara kita kalau lagi public speaking atau presentasi, kita harus berani untuk melihat para audiens. Jadi anggap kita lagi berbincang-bincang sama sahabat kita. Nah, pada saat kita presentasi juga, jangan kita seolah-olah atau baca buku atau apapun. Kita itu pada saat presentasi diusahakan seperti kita bercerita gitu, pengalaman kita, terus ya kayak kita bercerita ke teman kita, pasti teman kita itu paham, oh gitu ya gitu. Jadi para audiens biar kita paham, tambahkan alurnya itu intonasinya seperti kita lagi bercerita gitu, teman-teman. Terus jangan lupa postur tubuh, itu gerakan tangan itu sangat bagus. Jangan kita kaku kayak tegang gitu, teman-teman. Terus jangan lupa senyum lagi. Pada saat kita lagi presentasi ataupun berkomunikasi, itu jangan lupa senyum ya, teman-teman. Jangan sampai kita presentasi itu dalam keadaan lagi marah ataupun lagi galau, nggak mau gitu loh. Wah, itu sangat nggak enak dilihat oleh para audiens. Itu teman baik dan buruk. Oke, next lanjut. Di sini ada tips cara berkomunikasi yang baik dan efektif di tempat kerja. Di sini ada yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Nah, dalam kita berkomunikasi, kita tidak hanya berbicara gitu loh, seolah-olah cuma kita yang jadi komunikator gitu loh. Tapi kita juga bisa jadi komunikan, jadi pendengar yang baik ke teman kita. Nah, kenapa? Karena mendengarkan merupakan bagian penting juga dalam terjadinya suatu proses komunikasi yang baik gitu loh. Jadi akan lebih paham, maksudnya
komunikan dalam mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator sendiri. Gitu. Terus yang kedua, pahami gaya komunikasi. Nah, karena kenapa? Gaya komunikasi ini banyak, ada 4. Yang pertama ada pasif. Terus pasif itu seperti apa ya? Pasif itu seperti orang dengan gaya ini biasanya terlihat cuek atau akan sesuatu, seringkali gagal untuk mengungkapkan perasaan atau kebutuhan. Jadi kalau kita lagi berhadapan nih sama PO ataupun sama atasan gitu loh. Jadi kita ungkapin apa ya, kebutuhan gitu loh. Ungkapin seluruhnya, apa permasalahannya. Nah, itu ungkapin, jangan sampai kita itu apa ya, malu-malu ataupun tidak terungkap permasalahan secara detail gitu loh. Agar si PO ataupun si atasan itu paham sama apa yang dialami oleh kamu sendiri gitu loh. Terus yang kedua ada agresif. Nah, agresif sendiri gaya komunikasinya itu ya tahu sendiri ya, ngomong terus gitu loh, agresif. Jadi setidaknya kita jangan pernah memotong orang yang lagi ngomong terus gitu loh. Tuh. Terus ada pasif dan agresif. Jadi gabungan antara keduanya yang tadi. Terus yang keempat ada asertif. Orang dengan gaya komunikasi ini kriteria suka diajak untuk kerjasama dengan baik gitu. Itu teman-teman. Terus yang ketiga ada penyampaian pesan dengan jelas. Nah, dalam kita berkomunikasi, kita sampaikan pesan dengan jelas. Jadi hal ini dapat membuat pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh rekan kerjamu. Jadi oleh rekan kerja kita gitu loh. Jadi ketika kita merasa kurang dalam berkomunikasi, maka atau tergesa-gesa, cobalah untuk tenang dalam kita mengomong dengan atau mengobrol dengan teman kita ataupun rekan kerja kita. Gitu. Terus yang keempat, gunakan bahasa tubuh. Nah, ini gunakan bahasa tubuh itu sangat support pada saat kita dalam sangat membantu karena kenapa? Ternyata dalam menggunakan bahasa tubuh itu sangat mudah dipahami oleh teman-teman kita. Tapi untuk bahasa tubuh yang sudah general, nggak membuat bahasa tubuh yang baru-baru gitu loh, yang temennya belum tahu gitu. Yang general itu seperti apa? Contohnya anggukan kepala. Ketika kita menyetujui suatu persetujuan gitu, keputusan. Nah, itu merupakan suatu bahasa tubuh seperti anggukan kepala gitu. Terus yang kedua ada ekspresi wajah. Nah, seperti yang tadi kita harus senyum. Nah, itu merupakan suatu support untuk kita komunikasi gitu loh. Terus yang ketiga ada intonasi. Nah, intonasi juga sangat mendukung titik komanya kita dalam menyampaikan suatu komunikasi. Nadanya tinggi apapun rendah. Nah, itu. Terus ada dari gestur tubuh. Kita harus tegas, nggak sampai apa ya, joget-joget dalam ngomong. Nah, itu gagal fokus nanti teman-teman itu. Kalau kita sambil juga joget gitu loh. Terus yang kelima, memiliki rasa empati. Nah, empati ini kita harus saling menghargai orang yang lagi ngomong. Itu. Terus yang ke-6 ada tunjukkan sikap ramah dan sopan. Ya, ini wajib sih. Jadi kita tidak boleh memotong orang lagi berbicara gitu loh, atau lagi menjelaskan. Nah, itu salah satu contoh kita harus menghargai dan harus ramah, harus sopan gitu loh sikapnya. Tuh. Terus jangan pernah takut bertanya. Nah, itu. Kenapa? Ya seperti jadi sampaikan dengan jelas. Jadi ketika kita kalau lagi gak paham gitu sama orang yang lagi presentasi ataupun yang orang yang lagi ngomong, oh ya maaf, tadi kamu ngomong apa ya? Gitu.
Jadi ya jangan takut bertanya gitu loh, agar kamu bisa paham sama pesan yang pembicara tersebut itu sampaikan gitu loh. Terus yang ke-8, hindari membahas topik sensitif. Nah ini, jadi kalau lagi kita harus tahu tempat ataupun kondisi gitu loh. Jangan kita harus sesuaikan lah kalau dia lagi galau ataupun lagi marah. Jangan sampai kita membuat berkomunikasi atau menyampaikan topik yang bisa menambah amarah ataupun kegalauan dari si komunikator tersebut gitu. Itu. Lanjut, terus apa sih dampak buruk komunikasi yang tidak efektif dalam perusahaan? Nah, dalam dampak buruknya itu ada 5. Yang pertama, tujuan perusahaan tidak tercapai. Kenapa kok bisa tidak tercapai? Karena dalam komunikasi tersebut itu tidak semua orang terlibat dalam tujuan tersebut. Jadi penyampaian tujuan perusahaan itu nggak tersampaikan ke semuanya. Karena kenapa? Karena adanya komunikasi yang buruk gitu loh. Tuh. Terus produktivitas turun. Kenapa kok bisa produktivitas ini menurun? Karena kita kurang semangat dalam bekerja dan meraih tujuan perusahaan. Akibatnya ya produktivitas perusahaan bisa turun gitu. Terus suasana kerja tidak nyaman. Ya, benar. Kalau kita cuek-cuekan atau diem-dieman, jadi kayak suasananya kurang mencair lah gitu. Bisa dibilang suasananya kurang mencair gitu. Kemudian yang keempat, kepercayaan hilang. Kenapa? Karena tidak ada saling komunikasi. Ini. Jadi tidak ada saling keterbukaan. Oh iya, ini orang sini, orang ini sini. Nanti bisa titipin ke orang ini gitu loh. Nah itu kepercayaannya bisa hilang gitu loh. Terus yang kelima, ini operasional perusahaan bisa merugi. Nah karena kenapa? Ya dari keempat yang tadi, tujuan perusahaan tidak tercapai, terus produktivitas turun, suasananya kerja oleh karyawan yang tidak nyaman. Nah ini bisa mengakibatkan perusahaan merugi. Oke. Terus ada perhatikan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama ya mengenai tadi, tidak memotong pembicaraan seseorang. Tuh. Yang kedua, menguasai materi atau topik pembicaraan. Kita harus menguasai apa yang mau kita sampaikan ke orang gitu lah. Jadi gak langsung apa sih tadi yang aku mau sampaikan? Nah gitu, itu kurang efektif dalam berkomunikasi. Terus memperhatikan gaya bahasa. Tuh. Terus lanjut, ada tolak ukur komunikasi yang efektif. Jadi tolak ukur ini menandakan bahwa komunikasi tersebut terbilang efektif atau enggaknya gitu lah. Ataupun mampu menyampaikan pesan dengan baik ke lawan bicaranya. Nah, ketika apa? Ketika Anda mampu menyampaikan pesan dengan baik dan dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua, ketika kemampuan dalam mendengarkan dengan baik, seseorang mencoba menyampaikan pesan atau mengutarakan pendapatnya. Nah, untuk yang pertama itu untuk komunikator, yang kedua untuk komunikan. Tuh, teman-teman. Terus, ternyata sudah habis. Oke, mungkin itu saja sih yang dapat aku sharing, meskipun sedikit, nggak apa-apa. Kita lanjut, mungkin yang ada yang mau berdiskusi, silakan saya kembalikan ke Mas Ridwan. Terima kasih. Oke, Mas Anam, thank you banget nih buat materinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk terkait cara komunikasi biar efektif harus aku salah fokus sama senyumannya Mas Anam. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain nggak nih terkait cara komunikasi dengan pasangan mungkin atau gimana? Nah,
Oh, tuh ada pertanyaan dari Mbak Tiani tuh. Oh, Dari ini Gerard dulu dari deh. Gerardo ya Bang. Iya. Oh, mau nanya Bang, kalau kita baru pertama kali baru ketemu orang, mending kita bicara basa-basi terlebih dahulu atau langsung to the point aja. Kalau menurutku, kalau kita baru bertemu, ya jangan langsung basa-basi aja, jangan. Kalau bisa, ya tanya kenalan dulu. Kalau emang udah kenalan, baru tujuanmu itu apa gitu loh. Pesan langsung ke to the point aja gitu loh. Jangan langsung basa-basi. Kamu gajinya berapa? Oh jangan, baru kenal udah nanya gaji loh, gitu. Jangan. Itu sih menurutku. Jadi kenalan dulu, kalau baru ketemu, baru dilanjut sampaikan pesan to the point-nya. Oke, terus menanggapi dari pertanyaan Kak Tian ini. Nah juga tadi disebutin tuh soal komunikasi dengan diri sendiri. Apakah self-talk termasuk bentuk komunikasi dengan diri sendiri, terus gimana cara paling efektif buat ngomong sama diri sendiri? Nah betul, self-talk itu juga termasuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Kenapa? Ya kita kayak introspeksi diri lah gitu. Nah itu. Jadi caranya yang lebih efektif sih, kalau menurutku, jangan terlalu sering melakukan ngobrol sendiri. Takutnya kayak orang yang di pinggir-pinggir jalan yang sering ngobrol sendiri atau ketawa sendirian. Itu sih. Jadi kalau lo efektif itu ya seperlunya aja ketika kita ngambil keputusan ataupun ketika kita lagi memikirkan masa depan, itu boleh. Tapi jangan memikirkan yang masa lalu lah, gitu. Jangan. Itu lupakanlah masa lalu. Mungkin bisa dibuat pelajaran aja. Itu Mbak Tiani jawabannya. Oke, terus lanjut dari siapa? Ada. Oh, Mbak Karin, apakah ada cara komunikasi yang efektif untuk hubungan LDR? Waduh, ini sih. Ini LDR ya. Saya juga lagi cari cara yang efektif sih, Mbak. Ya. Lagi cari cara juga. Ya, yang pertama sih pasti harus komunikasi, Mbak. Harus komunikasi. Setidaknya sekali video call lah gitu. Ya, call lah sih. Atau minimal chat lah gitu. Nanya kabar gitu. Gimana di sana kondisinya gitu. Itu sih, itu juga bagus. Kalau LDR, tuh, Mbak. Jangan sampai nggak ada komunikasi, Mbak. Bohong kalau hubungan LDR itu 1 bulan nggak ada komunikasi. Waduh, pasti cari yang lain itu, Mbak. Itu sih, Mbak. Terus cara komunikasi yang efektif untuk yang single. Ya tadi komunikasi secara interpersonal. Jadi self talk. Jadi introspeksi diri lah. Kalau menurutku itu itu. Oke. Oh, sudah nggak ada pertanyaan. Sudah nggak ada, Bang. Alhamdulillah, Bang. Bang Ridwan. Jangan memicu perang dunia. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, aku mau nanya Dinam, gimana cara memulai komunikasi dengan orang yang introvert, yang dimana dia pribadinya suka apa ya? Diam dah. Lebih suka diam, jarang banyak ngomong. Terkadang kita juga bingung buat mencari topik pembicaraan kayak gimana yang asik dan seru. Kadang ketika kita cari humor atau lelucon gitu, kita mau lemparin lelucon tapi kadang kayak malah jadi so asik sendiri gitu jadinya. Iya sih, bener Bang. Aku pernah ngalamin tersebut juga, Bang. Punya teman introvert juga. Ya, yang pertama sih pasti kalau orang baru kenal ya, Bang. Kalau baru kenal itu pasti kita cari tahu lewat teman kita gitu. Dia itu kenapa sih kok introvert? Terus ya kita cari tahu lewat teman kita gitu, yang sudah kenal dia gitu loh. Atau yang sudah kenal lama dengan dia itu hobinya apa gitu loh. Nah, kalau udah tahu hobinya, terus ya udah nemu topik gitu loh,
Oh, terus ya itu bisa jadi bahan buat kita ngobrol dengan orang tersebut gitu loh. Contohnya mungkin hobinya suka anime atau nonton film gitu loh. Nah, itu sih bisa jadi buat bahan untuk topik ngobrol dengan dia. Salah satunya mungkin suka anime ya. Kalau abang Ridwan bisa ceritakan tuh, kamu untuk akhir-akhir ini suka baca anime apa? Suka anime apa? Nah, itu bagus ya bang. Awal untuk apa ya? Cari topik. Jadi lewat teman kita gitu loh. Jadi kalau udah saling dia membuka, oh iya ternyata dia nanya kesukaanku nih gitu. Itu bisa sih bang dijadikan sebuah ya tips untuk ngobrol dengan orang yang introvert. Terus ya, salah satunya. Kalau menurutku bang. Oke, mantap. Thank you buat Nam buat sarannya Nam. Oke bang. Oke, buat teman-teman, kurasa udah jam 4:54. Mungkin dari Mas Anam bisa milih next sharing, milih siapa gitu untuk yang di Bandung ya, Mas Anam ya. Di Bandung. Yang belum siapa aja bang? Kalau yang Bandung. Yang belum itu ada. Pilih aja dulu, Nam. Oh, boleh pilih nih. Oke, yang Mbak ini sih. Mas Alditra udah belum? Udah belum itu? Mas Alditra. Bang Rikman. Ditra kelihatannya belum deh. Iya nggak sih teman-teman? Aku lupa. Oh udah. Ditra Oh, udah yang AI. Oh iya benar AI. Lupa maaf. Siapa lagi ya? Kang Aib mungkin? Kang Aib nih. Pasti pengalamannya banyak nih. Sering. Gimana Kang? Udah belum? Udah dulu. Udah juga. Sikat. Waduh. Aduh, Oke, berarti Kang Aib ya minggu depan ya. Apa 2 minggu lagi ya? Sorry bang, sorry. Gas, Mas Aib. Aku dukung. Kai dah. Oke. Minggu lagi, oh belum puasa. Ya 2 minggu lagi bang. Yap. Oke. Thank you bang. Tadi ditunggu bang. Topiknya bang. Ya bang, sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Dari Ana mau penutupan dulu mungkin? Enggak ada bang, sudah tadi bang. Oke. Oke, mungkin udah jam 4:56 juga. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sharing sessionnya Mas Anam.